Jelajah Ramadan merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh channel muslim.com sebagai ruang berbagi inspirasi, edukasi, dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Sebelum sesi diskusi kita mulai, saya mau menginformasikan bahwa di akhir talk show nanti akan ada pembagian door prize bagi penanya terbaik dan story Instagram kreatif. Jadi buat para peserta wajib membuat story di akun Instagram masing-masing, lalu tag dan follow akun Instagram channel Muslim dan Mem Vivi selaku founder Jakarta Islamic School, dan untuk nama akunnya nanti akan disematkan di kolom chat Zoom ini ya. Untuk peserta dan narasumber serta tamu undangan, saya minta untuk open cam sesi dokumentasi yang pertama dalam talk show hari ini. Ya, 1, 2, senyum. Oke. Selanjutnya, saya ingin memutarkan video Jelajah Ramadan dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat menyaksikan. Ramadan datang, hati berseri, menanti malam-malam penuh berkah. Rindu baitullah, rindu tanah suci, ingin kembali mengharap ridhamu. Rindu Ramadan, rindu baitullah, hati yang bersuci, jiwa yang tenang. Rindu Ramadan, rindu baitullah, menjelang kemenangan, insya Allah. Jelajah Ramadan, perjalanan hati, mencari kebenaran, meninggalkan dosa. Dengan iman yang kuat, hati yang tulus, menanti keajaiban di bulan yang penuh berkah. Rindu Ramadan, rindu baitullah, hati yang bersuci, jiwa yang tenang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan insight menarik tentang edukasi halal dari LPPOM MUI dan juga pengenalan terapi SEFS dan Saum Daud, yang insya Allah akan memperkaya spiritual kita selama bulan suci Ramadan. Acara ini terselenggara atas dukungan dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu Jakarta Islamic School, Jakarta Islamic Boarding School, LPPOM MUI, Bank Jakarta Syariah, BSI Maslahat, dan didukung oleh Rumah Zakat, Davina Bakery, Safwa Holidays, Siti Khadijah, dan juga kepada community partner yaitu channelmuslim.com, Hijabers Mom Community Bekasi, Rumah Pintar Aisyah, Salimah, Kota Bekasi. Semoga kolaborasi ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Waode Hati Nurani selaku CEO of channelmuslim.com. Kepada Bu Ati, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai, Memvivi Proklawati Jubilea, owner dan founder Jakarta Islamic School dan Jakarta Islamic Boarding School. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi, Bu Eni Pristini beserta jajarannya, Ketua Pimpinan Daerah Salima Kota Bekasi, Ibu Ina Nur Susiani beserta jajarannya, Ketua Hijabers Mam Community Bekasi Mamulki, Ketua dan pendiri Rumah Pintar Aisyah, Bapak Rendi dan Ibu Dia, Ketua Sahabat Perempuan Bekasi Ustazah Hanifah Azami, Corporate Communication LPPOM MUI Ibu Yunita, founder Syada dan narasumber hari ini kita Ibu Linda Salma Anggraini, Ketua Bekasi Syariah Festival Memcae, serta seluruh peserta Jelajah Ramadan Channel Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan momentum istimewa menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman. Atas nama keluarga besar channel muslim.com, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Kegiatan ini bukan sekedar talkshow, tetapi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk menghadirkan Ramadan yang telah bermakna. Bukan hanya dalam ibadah personal kita, tetapi juga dalam kepedulian sosial. Tema sharing dan caring kami pun pilih karena kami percaya ilmu yang dibagikan akan menguatkan dan kepedulian yang ditebarkan akan melipat gandakan keberkahan. Alhamdulillah, melalui forum ini, kita ingin menguatkan peran keluarga, perempuan, dan komunitas dalam membangun generasi yang beriman, cerdas, dan peduli sesama. Terima kasih kepada mitra dan sponsor yang telah mendukung acara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah, membawa manfaat luas, dan menjadi bagian dari perjalanan kita menjemput Ramadan dengan hati yang lebih siap dan penuh cinta. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Mom Cae selaku Ketua Bekasi Syariah Festival. Kepada Mom Cae, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ati sudah mengajak kami untuk berkolaborasi di event ini ya. Kali ini eventnya secara online ya Bu Ati ya. Oke, yang terhormat Bu Ati, saya baru tahu Bu Ati jadi CEO ya di sini, Masya Allah. Juga para narasumber. eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara yang keren banget ini, Jelajah Ramadan ya. Ini yang keberapa Bu Ati? Udah sering tiap Ramadan ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Sharing dan caring nanti ada Ibu Muti ya, ada Ibu Linda, Ibu Lina, dan Ustazah Lulung. Semuanya semoga kita bisa menyimak kegiatan hari ini dengan baik, menjadikan inspirasi untuk kegiatan kita selama di bulan Ramadan, dilancarkan acaranya dan insya Allah kita akan bertemu di Bekasi Syariah Festival bersama Ustazah Lulung ya. Mari kita berkumpul bersama di sana. Demikian dari saya. Mungkin singkat dan padat karena saya kebetulan kurang sehat. Maka doa saya semoga semua acaranya berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Cahaya atas sambutannya. Sama-sama Mbak Diana. Sekali lagi saya mau ngingetin untuk para peserta, nanti kita akan ada pembagian door prize di akhir acara untuk para peserta, untuk para penanya terbaik dan juga yang membuat story, tag dan memfollow akun Instagram yang sudah ada di kolom chat. Untuk nama-nama akunnya itu ada akun Instagramnya Channel Muslim, TikToknya Channel Muslim, dan juga Instagramnya Memvivi. Baik, untuk selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki sesi pertama, yaitu paparan materi edukasi halal yang akan disampaikan oleh LPPOM MUI yang diwakili oleh Ibu Yunita selaku Corporate Communication LPPOM MUI. Kepada Bu Yunita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya ya? Oke, baik. Terima kasih banyak atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati atas undangannya, Mbak Indah atas undangannya. Izin saya mewakili Ibu Muti ya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait halal. Gitu, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan kata halal ya. Itu merupakan bagian dari daily activity kita dan hari ini kita akan membedah secara agak agak mendalam ya bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan aspek halal di pemilihan produk yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Saya izin share screen ya, Mbak ya. Iya, salah pas. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, sudah muncul PPT saya? Sudah, Bu, aman. Oke, baik. Nah, ini udah bisa dilihat ya Bapak Ibu. Di sini ada logo halal. Sekarang kita menggunakan logo halal ini dan ini adalah produk-produk yang masuk ke dalam wajib halal regulasi pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Yunitan Rohmani, merupakan Corporate Communication LPPOM. Terima kasih sekali lagi sudah diundang di acara yang bermanfaat ini. Saya lulusan IPB University di bagian Science Communication dan Community Development. Di LPPOM, saya di bagian dulu masuk sebagai Communication and Information, kemudian saya sempat juga di Creative Center, dan sekarang saya fokus di bagian Corporate Communication atau Public Relation seperti itu. Oleh karenanya, saya telah mengikuti beberapa pelatihan gitu ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan crisis handling, kemudian terkait dengan pengukuran komunikasi publik dan lainnya seperti itu. Nah, sebelum di LPPOM, saya di seorang reporter ya di majalah SWA, kemudian saya juga buku editor ya, editor buku di Gramedia seperti itu. Sedikit nanti kalau ada yang mau kontak saya bisa email ke email ini kalau ada keperluan atau dan yang lainnya bisa email ke porkom@helmi.org. Oke, kita mulai masuk ya. Sebenarnya posisi LPPOM tuh badan seperti apa dan posisinya tuh ada di mana gitu ya. Nah, kita tuh di bawah Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita di sini ya di bagian yang warna hijau. Saya coba ini ya. Di sini nih Bapak Ibu. Nah, eh khusus menangani di bawah MUI itu banyak namanya lembaga-lembaga ya. Kita sebutnya KBL. Nah, LPPOM ini fokus menangani terkait halal seperti itu. Nah, oleh karenanya dulu LPPOM ini lahir sebagai satu-satunya nih lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Dulu kita nyebutnya lembaga sertifikasi halal Indonesia yang hadir merespon dari waktu itu saat itu ada tuh kasus terkait dengan
lemak babi di berbagai toko retail ya, di berbagai produk retail. Kemudian MUI secara tanggap melahirkan LPPOM ini sebagai lembaga di bawahnya untuk meredakan kasus tersebut. Nah, setelah itu diperkuat dengan KMA pendirian lembaga ini, dan lembaga ini usianya udah tua ya Bapak Ibu, udah 37 tahun nih, kemarin kita baru ulang tahun di tanggal 6 Januari. Nah, alhamdulillahnya selama 37 tahun itu kita terus eksis ya, baik di kancah nasional maupun internasional. Kita sudah melakukan sertifikasi halal untuk lebih dari 70.000 klien di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan kita bikin namanya sistem jaminan halal dulu. Nah, sistem jaminan halal ini yang sampai hari ini digunakan dan sekarang diduplikasi oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk menjadi kriteria sistem jaminan produk halal yang saat ini diterapkan di Indonesia. Selain dari BPJPH, jauh sebelumnya kita juga kriteria sistem jaminan halal kita juga digunakan oleh 40 lembaga sertifikasi halal di luar negeri. Jadi sudah ada lebih dari 40 yang kriteria sistem jaminan halalnya itu kita sudah comply gitu. Sudah sama gitu ya. Nah, ini mohon maaf ini belum saya revisi. Jadi kita sudah 37 tahun berdiri, kemudian kita punya 34 cabang Bapak Ibu di provinsi, ada 4 cabang di seluruh provinsi ya, kemudian ada 4 cabang di luar negeri, ada di Taiwan, ada 2 di Cina, kemudian ada 1 di Korea. 2 di Korea, 1 di Cina, dan 1 di Taiwan, sorry. Dan ada tambahan 1 lagi, kita lagi buka branch office di Jepang, gitu. Nah, klien kita sendiri ada lebih dari 70.000 companies, kemudian itu tersebar di 70.000 negara, dan juga kita sudah diakui oleh 40 lembaga sertifikasi halal global, gitu, luar negeri. Nah, ini klien-klien kita. Kemudian selain layanan pemeriksa halal, kita juga ada ininya ya, lab halal ya. Mungkin Bapak Ibu kalau punya produk bisa dicek di lab kita. Kita bisa cek produk halal gitu, produk kosmetik seluruhnya bisa, makanan minuman, untuk ngecek apa sih sebenarnya ya. Kayak minuman itu kita bisa cek kadar alkohol karena di Fatwa MUI ada standarnya. Di minuman tidak boleh lebih dari 0,5%. Kemudian di makanan apakah ada DNA babinya. Kemudian di kosmetik apakah tembus air dan seperti itu ya. Terus apakah dia vegan dan lainnya kita bisa cek di situ. Nah, ini layanan dari kita. Ada molekular laboratory, makrobiologika, chemical laboratory, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi terkait halalnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti habis ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, sebenarnya apa sih urgensi sertifikasi halal? Kenapa sih sebuah produk itu perlu disertifikasi halal? Nah, Bapak Ibu pernah dengar kasus Nabis tahun 2023? Nah, Nabis itu minuman berbahan dasar anggur. Nah, yang itu ternyata sudah dapat label halal. Nah, perlu diketahui juga saat ini sudah banyak nih pemeran-pemeran halal. Jadi nggak semua sertifikasi halal dikeluarkan oleh LPPOM. Sekarang itu ada namanya Badan BPJPH tadi yang sudah saya sebutkan. Itu bekerja sama dengan lebih dari 100 LPH, seperti salah satunya LPPOM. Kebetulan kita yang masih yang terbesar ya. Kemudian itu untuk skema reguler atau berbayar, dan untuk self declare itu untuk mikro kecil dan tidak kritis. Tidak kritis itu maksudnya tidak mengandung bahan hewani. Itu menggunakan skema self declare. Jadi nanti itu 2 hal yang berbeda. Nah, ini masuk melalui, setelah ditelusuri, habis ini masuk melalui skema self declare karena disebutnya jus anggur. Padahal kalau dilihat dari kemasan dan juga bahan, ini sangat mirip dengan wine ya, Bapak Ibu ya. Sangat mirip dengan wine. Kenapa sih? Dan akhirnya setelah melakukan berbagai penelusuran, akhirnya
sertifikasi halal produk ini dicabut karena memang tidak memenuhi kriteria sistem jaminan halal tadi. Nanti kita akan bahas kenapa dia nggak bisa memenuhi ya. Kemudian yang kedua nih ada kasus ya di Kota Bogor ada puluhan siswa keracunan MBG. Karena ternyata apa? Di dapur MBG yang memproduksi makanan tadi itu ternyata mereka belum melakukan sertifikasi layak hygiene. Jadi nggak ada standar pemenuhan layak hygiene-nya juga bahkan halal gitu ya. Jadi mereka nggak punya standar nih bagaimana memastikan ketersuluran bahan sampai dengan produk jadi itu diproduksi dengan bersih, aman, sehat, dan halal. Seperti itu, Bapak Ibu. Impact-nya apa? Impact-nya bisa sampai keracunan gitu ya, sampai dengan brand tadi labelnya dicabut. Artinya ini kan merusak reputasi ya, merusak reputasi si Nabis ini dan tidak bisa diedarkan akhirnya gitu. Kemudian, nah, selain dari aspek yang tadi ya, ada kasus juga nih yang common banget ya sekarang ya mungkin ini mungkin ada adik-adik mahasiswa ya. Nah, itu dengan istilah no pork no lard. Siapa sih yang nggak yang datang ke resto cuma nanya kayak ini ada no pork no lard kan gitu kan ya. Padahal halal itu nggak serta-merta cuma no pork no lard. Banyak loh, banyak item, banyak kasus yang eh, menyebabkan satu produk itu eh bisa dilabeli haram gitu. Jadi nggak hanya sebatas no pork no lard. Nanti kita akan cek lagi. Apa sih sebenarnya item lainnya selain dengan no pork no lard tadi ya, tidak mengandung daging atau lemak babi. Seperti itu. Nah, sebelum ke sana, eh, sebenarnya sertifikat halal itu kalau kita rangkum ada tiga manfaat nih. Manfaat yang pertama itu memberikan ketenangan batin. Seperti yang sudah kita ketahui ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, eh, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Nah, kemudian beliau juga bercerita nih bahwa ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu, lalu dia memanjatkan kedua tangannya ke langit, kemudian berkata, ya Allah, padahal makanan berdoa supaya diberikan keringanan gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal di satu sisi orang tersebut mengkonsumsi makanan yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya juga dari sesuatu yang haram. Maka dengan begitu doanya tidak terkabulkan. Nah, oleh karenanya nih melihat dari hadis ini, eh, bagaimana konsumsi makanan dan minuman atau apa yang kita gunakan ini sangat berpengaruh nih Bapak Ibu terhadap diijabahnya doa kita dan keberkahannya Allah berikan kepada kita. Itu dari manfaat ketenangan batin ya Bapak Ibu. Manfaat kedua nih dari sertifikat halal. Kenapa produk itu perlu disertifikat halal? Ada tiga nih. Yang pertama itu pengetahuan dan keahlian di mana dalam sebuah sistem produksi produk, ketika sebuah produk mau disertifikasi halal, sumber daya manusianya atau pegawainya atau karyawannya yang terlibat dalam produksi itu harus diberikan pengetahuan dan keahlian yang sama terkait halal. Jadi semuanya harus tahu halal itu seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana cara handlingnya ketika ada produk yang dikontaminasi, itu semua harus sama pengetahuannya. Biar apa? Biar tidak ada eh, misalnya satu orang melakukan proses produksi, kemudian satu orang lagi tidak mengetahui cara proses produksi halal yang benar. Akhirnya orang yang tidak mengetahui ini bisa mengkontaminasi produk-produk yang tadi karena handlingnya mereka tidak paham ya, gitu. Tapi ketika paham, soal produk itu bisa ditelusur tuh dari awal sampai akhir diproduksi dengan cara yang halal. Kemudian standarisasi kegiatan, semuanya itu ada akhirnya produk yang atau pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal produk, mereka bikin standarisasi atau SOP kalau kita kenal. Jadi dari proses bahan baku masuk, dipilah mana yang kira-kira halal dan tidak halal, mana yang tinggi eh, kritis produknya dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan
paksa ibaratnya untuk mencatat bahan. Bahan mana yang baru masuk, bahan mana yang akan keluar, bahan mana yang sudah kadaluarsa, bahan mana yang masih jauh kadaluarsa. Nah, itu akan eh, pencatatannya akan lebih jelas ketika mereka melakukan sertifikasi halal gitu. Nah, yang ketiga, manfaat dari tanggung jawab konsumen. Nah, kita kebetulan kemarin baru melakukan survei persepsi publik ya Bapak Ibu, dan ternyata terlihat nih, baru 49%. Saya bilang baru ya, karena kita pengennya 100% ya, Muslim di Indonesia aware dan mau membeli dan mau memilih produk yang halal gitu ya. 49%, 20% diantaranya dia mau membeli produk halal berapapun harganya dia akan beli. Dan 29% dia mau memilih produk halal dan dia akan membeli walaupun harganya lebih tinggi daripada harga produk pada umumnya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Artinya produk halal itu bisa memberikan added value nih atau poin plus produk yang dijual gitu. Nah, terus setelah kita breakdown lagi nih pertanyaannya, ternyata alhamdulillah nih dari sekian konsumen, ada sekian responden, label halal itu ternyata menjadi rank nomor satu. Yang pertama ketika orang akan memilih produk gitu. Nah, ini kita perlu alhamdulillah ya, karena mungkin mostly mayoritas Muslim di Indonesia. Nah, kalau kita masuk ke dalam hukum halal dan haram, halal itu terbagi dua ya, hukum halal dan haram. Ada hukum halal dan haram perbuatan, ada dan benda. Perbuatan itu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu ya. Nah, yang akan kita bahas atau yang tupoksinya di LPPOM itu adalah hukum halal haram di aspek benda. Ini menjadi dasar dalam proses sertifikasi halal. Jadi hukum halal itu artinya adalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan gitu. Nah, ini ayatnya ya, Bapak Ibu, wahai manusia, makanlah sebagian di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian ada Al-Baqarah ayat 168, kemudian ada Al-Maidah ayat 3 yang secara jelas men-state gitu ya, apa saja poin-poin apa saja yang produk apa aja yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dikonsumsi oleh Muslim, itu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Kemudian para ulama nih menurunkan lagi nih dari Al-Quran dan hadis, akhirnya breakdown ada enam produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh Muslim. Yang pertama adalah bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih atau tidak disembelih sesuai dengan syariah Islam, kemudian darah, termasuk darah dari binatang yang halal, kemudian babi, kemudian binatang yang disembelih atas nama selain Allah, minuman beralkohol atau khamar, dan binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Nah, ngomongin soal babi ya, yang nggak boleh itu bukan cuman babinya aja nih, tapi babi dan turunannya, bukan bukan babi dan anak-anaknya ya, Bapak Ibu ya, tapi babi dan turunannya. Artinya apa sih babi dan turunannya itu? Jadi dari satu ekor babi itu ternyata output produknya itu bisa macam-macam. Kayak misalnya kita lihat dari sisi sebelah kiri dulu ya, dari bulu. Dari bulu aja itu ternyata bisa jadi apa aja nih. Ada sikat gigi, ada kuas, ada jaket bulu. Nah, kalau misalnya kita kuas aja, kuas yang beredar yang suka dipakai di martabak, di mana lah itu ya, yang barbekyuan itu biasanya suka pakai kuas kan, itu harus dicek apakah kuasnya itu dari bulu atau dari sintetis. Kalau dari bulu, maka harus dicek, harus diwaspadai. Bulunya itu bulu apa gitu ya. Nah, untuk sekarang sudah ada kuas bulu yang disertifikasi, biasanya itu dari kuas domba gitu ya. Kuas bulu domba seperti itu. Atau yang aman digunakan kuas sintetis kalian gitu. Kemudian bawahnya nih ada kulit. Kulit babi juga ternyata banyak banget nih. Ada kikil, kulit kerupuk gitu ya. Kemudian bisa jadi kolagen, kemudian bahkan bisa jadi aksesoris seperti
tas, jaket, gesper, sepatu, dompet. Mungkin kemarin ya suka ada yang lihat kayak brand-brand besar ya, itu juga kadang dia suka ada di tag di labelnya pigskin gitu. Jadi kalau bisa kita memilih untuk nggak mulai aware nih untuk pilih barang gunaan seperti sepatu atau jaket yang ada tulisan pigskinnya untuk dihindari gitu dan mulai kritis gitu ya sebagai konsumen untuk bijak memilih produk. Kemudian nih kayak kolagen. Kolagen itu di pasaran banyak banget nih yang jual dan eh, bahayanya lagi lebih dari 50% bahkan mungkin saya kurang tahu ya datanya ya, tapi mostly kebanyakan kolagen itu kita ekspor dari luar. Yang kalau dari luar itu kebanyakan mereka kolagen itu dihasilkan dari babi itu kayak gitu. Jadi itu kita perlu waspadai kolagen atau gelatin ya. Kolagen atau gelatin itu berasal dari produk. Nah, kolagen atau gelatin itu bisa jadi apa aja. Bisa jadi bahan baku kue, bakery gitu ya. Kosmetik, sosis, bungkusnya yang bisa langsung dimakan, ready to eat, itu juga bisa jadi kolagen gitu. Kemudian ada tulang, tulang juga bisa macam-macam, karbon aktif, kalsium, fosfor. Nah, itu bisa ya susu, pasta gigi. Nah, kayak karbon aktif ini juga bisa jadi bahan bakarnya saat pembuatan atau pemurnian gula gitu. Ketika gula dilakukan pemurnian, gula kan saat diproduksi warnanya kuning ya, nggak putih murni kayak di dapur kita. Nah, saat dilakukan pemutihan atau pemurnian itu menggunakan karbon aktif tadi. Nah, karbon aktif tadi itu fungsi asalnya dari macam-macam tuh, Bapak Ibu. Bisa dari tulang, bisa dari batok kelapa. Nah, ketika itu berasal dari tulang, maka harus dipastikan tulangnya dari mana? Apakah dari hewan yang halal yang disembelih dengan cara syariah atau dari babi atau bangkai gitu. Kemudian ada gelatin yang tadi ya, gelatin ini juga banyak banget. Bisa jadi kapsul obat yang suka kita minum, obat suplemen, kemudian media fermentasi, kemudian ada bahan makanan juga banyak gitu. Nah, bisa dibaca daging, apalagi kalau daging jelas ya. Daging, kemudian lemak. Lemak itu turunannya juga banyak banget. Ada susu, ada tallow, bisa jadi kosmetik, bisa jadi turunan obat, bisa jadi perisa gitu ya. Perisa aja yang kita bentuknya cair, kecil, yang makanya cuma setetes, tapi ternyata bisa berpotensi berasal dari turunan babi tadi. Kemudian ada mentega atau margarin, kemudian ada jeroan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini turunannya banyak banget dari babi saja, gitu. Nah, oleh karenanya, eh, kenapa sih perlu ada sertifikasi halal? Karena untuk saat ini, kalau dulu mungkin zaman Rasul, produk itu bisa eh, belum di belum diproses sedemikian rupa ya. Kalau sekarang tuh proses produk macam-macam dari babi aja bisa jadi nggak dalam bentuk produk akhirnya nggak terlihat seperti daging gitu ya, bisa macam-macam bahkan bisa jadi permen kayak kolagen atau gelatin tadi jadi permen gitu kan bisa, itu kan hal yang jauh banget ya proses produksinya seperti itu. Nah, kemudian selain tadi turunan hewan babi, ada juga nih aspek fatwa MUI yang menekankan terkait penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Yang tadi kita merefer ke kasus yang Nabis tadi, kenapa sih produk minuman aja itu nggak bisa disertifikasi halal, gitu ya. Nah, ternyata dari fatwa MUI itu tidak memperbolehkan atau produk yang menyerupai benda atau hewan yang diharamkan. Nih ya kita dari poin pertama, produk yang menggunakan nama dan atau simbol-simbol kekufuran itu tidak diperbolehkan di sertifikasi halal. Produk yang menggunakan nama, benda, hewan juga tidak diperbolehkan. Kemudian ada produk yang berbentuk babi dan anjing juga tidak, walaupun misalnya ini ceritanya bakpao gitu ya, bakpao tapi bentuknya babi gitu ya. Atau misalkan permen gummy bentuknya babi gitu. Padahal secara zat dia halal, tapi dia tidak bisa di sertifikasi halal karena bentuknya menyerupai hewan yang diharamkan. Nah, ada dua nih hewan yang tidak boleh mirip dengan produk itu ada babi dan anjing.
Nah, lebih dari itu dibolehkan. Kemudian produk yang menggunakan produk yang memiliki rasa atau aroma unsur benda hewan yang diharamkan. Misalnya kayak ini, bir 0% alkohol. Dia kemasannya mirip bir kalengan, tapi dia tetap klaim 0% alkohol. Apakah boleh dikonsumsi? Tidak, karena secara sensori, rasa, dan juga aroma dia mirip bir. Kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena dikhawatirkan ketika Muslim eh, merasakan minuman ini, ketika bertemu dengan bir yang asli, dia tidak bisa membedakan mana bir yang benar bir mengandung alkohol, Hammer, atau bir yang nol alkohol. Makanya ini tidak boleh dikonsumsi. Kemudian juga produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk atau bergambar erotis. Seperti ini sebenarnya parfum. Tapi kalau misalkan bentuk botolnya seperti ini ya, tubuh yang melekuk-lekuk, ini tidak boleh di sertifikasi halal. Seperti itu. Kemudian, nah pada tahun 17 Oktober, pada tanggal 17 Oktober 2024 itu semua produk pemerintah mengeluarkan regulasi semua produk wajib sertifikasi halal. Ini termasuk makanan dan minuman, jasa penyembelihan, kemudian ada bahan bakunya dan lainnya. Sekarang udah masuk 2026 ya Bapak Ibu. Kita akan lihat ya. Nah, ini regulasinya. Nah, sekarang kita udah ada di 2026, list produknya nambah nih Bapak Ibu. Yang tadinya cuma makanan minuman, tahun 2026 ini lebih banyak. Makanan minuman itu juga wajib untuk skala mikro, kecil, dan produk impor. Kemudian ada tambahan ya di luar itu. Kosmetik, obat tradisional, suplemen, barang gunaan, dan juga makanan minuman sektor UMK tadi. Nah, semua ini dilakukan secara bertahap ya. Dan ini akan diberlakukan wajib halal tahun ini di bulan Oktober. Nah, ini ada sanksi administratifnya bagi produsen yang melanggar ya. Jadi semua produk yang beredar di Indonesia harus halal kecuali harus bersertifikat halal kecuali memang yang non halal gitu. Nah, yang bagi yang non halal itu wajib mencantumkan label atau tanda non halal. Misalnya ada gambar babinya atau seperti apa gitu. Biar segmentasi pasarnya jelas. Produk yang non halal tetap boleh dijual, tapi hanya untuk non-muslim misal. Nah, ini alur sertifikasi halalnya. Sekarang banyak stakeholdernya. Itu ada BPJPH, kemudian ada lembaga pemeriksa halal, salah satunya LPPOM. Kemudian nanti kita melakukan pemeriksaan kehalalan. Kemudian nanti keluar, MUI mengeluarkan ketetapan halal. Nah, ketetapan halal inilah yang menjadi dasar BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Seperti itu. Nah, ini bentuknya sekarang yang beredar di publik ini ya, sertifikat halalnya, karena ini hanya untuk basis dokumen internal. Seperti itu. Nah, kalau dulu warna hijau ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin di produk-produk sudah pindah nih menjadi warna ungu gitu ya. Nah, ini eh dan tahun ini bulan ini ya, Februari 2026 seluruh produk eh, seluruh produk harus sudah menggunakan label yang ungu ini. Nah, sebenarnya apa saja sih yang diperiksa saat audit produk halal? Kita tadi saya sudah cerita sedikit banyak terkait sistem jaminan produk halal ya. Nah, sistem jaminan produk halal ini punya 5 kriteria. Nih, yang pertama komitmen dan tanggung jawab, kemudian dari aspek bahan, kemudian kita akan melihat juga dari proses produksi halal, kemudian dari produknya, dan pemantauan evaluasi. Nah, ini kriteria SPJPH-nya. Yang ini sebenarnya diturunkan dari kriteria sistem jaminan halal yang dulu dari awal atau berdiri sudah pakai gitu ya, sudah buat gitu. Nah, dari aspek komitmen dan tanggung jawab, kita akan menekankan terkait dengan kebijakan halal, tim manajemen halal, dan pelatihan. Jadi, ini dari aspek sumber daya manusianya.
Jadi karyawannya atau yang terlibat di pabriknya gitu yang mereka harus tahu nih SOP terkait halalnya, halal haram itu apa saja, produk kritis non kritis, bagaimana cara handling produk yang sudah terkontaminasi haram seperti itu ya, bahan haram dan lainnya. Kemudian poin kedua ada bahan. Ini melihat bagaimana bahan bakunya, apakah bahan bakunya kritis, apakah tidak kritis, kalau kritis, apakah sudah ada sertifikat halalnya atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi. Setelah mengumpulkan bahan, tentu akan diproduksi ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga akan melihat bagaimana fasilitasnya, prosedur aktivitas kritisnya, penanganan produknya jika tidak memenuhi kriteria dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke produknya. Kemudian produknya ini bisa dikemas, kemudian distribusi ke retail. Siapa pemantauan dan evaluasi? Karena saat ini kalau dulu PPOM ada ya, ada fungsi pengawasan, tapi saat ini tidak ada karena sertifikat halal ini sudah berlaku seumur hidup gitu. Jadi yang melakukan pemantauan dan evaluasi adalah tim manajemen halal yang sudah dibentuk secara internal. Nah, ini Bapak Ibu silahkan mengunjungi kalau ada pengen tahu ya terkait dengan titik kritis produk, kemudian info update seputar halal gitu ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita di www.halalmui.org atau mau cek produk halal ya. Kira-kira pas belanja di toko retail di Indomaret, Alfamart gitu ya, dicek ini udah ada halalnya atau belum sih, atau ragu-ragu nih sama logo halalnya, bisa dicek ke website kita, nanti masukin produsennya atau masukin nama produknya, nanti akan keluar tuh dia udah sertifikasi halal atau belum. Kemudian kalau mau cek terkait edukasi halal ya, misalnya titik kritis roti, atau kita udah banyak ulasannya ya, titik kritis kombucha atau apa gitu ya, kita udah banyak topoki ya buat Bapak Ibu yang anak-anak kekinian saat ini ya, makanan-makanan Korea gitu ya, gochujang gitu ya, pengen tahu titik kritisnya di mana aja. Nah, bisa kunjungi website atau website resmi kita di Instagram @alpapom_mui. Baik, sekian Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Terima kasih Bu Yunita atas pemaparan yang sangat bermanfaat ini. Untuk para peserta yang mau bertanya, boleh open mic atau chat di kolom chat ya. Dan ini udah ada masuk beberapa pertanyaan nih Bu. Dari Bu Eni Pristini. Bagaimana mekanisme pengawasan rutin terhadap produk yang sudah bersertifikasi halal? Karena masih ada produk berlabel halal yang ternyata mengandung bahan tidak halal. Dan bagaimana koordinasi antara LPPOM dengan BPJPH dan Badan POM dalam pengawasan produk halal? Mm-mm. Oke, Silakan. baik. Nah, Satu dulu langsung mungkin ya. ya dah, Satu silakan. dulu nanti kita biar nyambung ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi sudah saya state ya di akhir ya, fungsi pengawasan itu dulu memang ada di LPPOM. Jadi kalau dulu kita ada skema audit surveillance itu per setahun sekali dan perusahaan diwajibkan untuk memberikan laporan audit internal mereka per 6 bulan. Jadi kita akan kontrol melalui sistem kita punya namanya sistem Serol. Jadi ada kayak notifikasi remindernya ya ketika nanti pelaku usaha perlu untuk mengirimkan audit apa laporan hasil audit internal mereka, mereka akan kirimkan dan ada notifikasinya. Nah, kemudian kita juga melakukan audit surveillance, itu kunjungan langsung ke on-site audit atau sidak gitu. Tapi setelah sertifikasi halal ini menjadi mandatory, fungsi pengawasan ini berpindah dari kita sebagai pemeriksa halal, berpindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH ini punya kanal resmi untuk melakukan jika ditemukan adanya pengaduan gitu. Nah, selain itu, eh bagaimana cara untuk mengecek ya bahan yang tidak halal. Nah, ini harus di cross check lebih dulu ya.
produknya apa, mengandung bahan tidak halalnya seperti apa. Karena eh, biasanya produk yang bukan biasanya ya, harusnya produk yang udah melalui screening sertifikasi halal itu sudah dapat dipastikan produknya itu berdasarkan dari sumber-sumber yang halal gitu. Kemudian bagaimana koordinasi antara LPPOM dengan BPJPH dan Badan POM? Sejauh ini fungsinya tadi gitu, kalau BPJPH dia berfungsi untuk registrasi masuk sampai dengan nanti ketika hasil auditnya sudah ada dan dikeluarkan fatwa produknya boleh dikonsumsi gitu ya, halal dikonsumsi, nanti dia akan melakukan sertifikat halal. Nah, LPH ini fungsinya di tengah-tengah. Jadi melakukan pemeriksaan halal. Koordinasinya di mana? Itu sudah tersistem, Ibu. Jadi ketika pelaku usaha itu mau melakukan sertifikasi halal, dia masuk ke si halal namanya. Platform platform online-nya namanya si halal. Nanti dia akan daftar ya, masukkan dokumen, NIB segala macam. Nanti akan keluar tuh pilihan LPH-nya. Pilihan LPH-nya keluar nanti akan dipilih tuh, oh LPPOM ada nih salah satunya misalnya mereka memilih LPPOM baru nanti prosesnya berpindah di LPPOM seperti itu. Nah, kemudian kalau dari Badan POM, alhamdulillah kita sudah punya kerjasama yang baik ya Bapak Ibu. Dari aspek kalau keamanan pangan, kita juga selalu merefer ke kebijakan BPOM. Bahkan di BPOM dari dulu juga sudah men-state terkait dengan pelabelan. Nah, pelabelan itu macam-macam. Salah satunya yang di-state dalam Perka BPOM ya kalau nggak salah peraturan BPOM itu terkait dengan label halal. Kemudian kalau dalam pengawasan produk halal, memang karena pengawasan itu sudah bukan ranahnya lembaga pemeriksa halal, maka kita tidak dalam ranah itu gitu. Tapi walaupun kita tidak dalam ranah itu, kami sangat terbuka nih, terutama biasanya kita menerima aduan dari masyarakat lewat Instagram, kemudian influencer-influencer gitu ya. Kita punya rekanan baik dengan influencer. Nah, itu biasanya ketika ada temuan, mereka akan cross-check ke kita. Ini produk apa, kemudian dilakukan di LPH mana, dan kalau itu LPH-nya LPPOM, kita akan cross-check benar, kita akan telusur benar sebenarnya masalahnya di mana dan lain sebagainya. Seperti itu, semoga menjawab ya, Bu Eni ya. Oke, untuk Kemudian, pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku ambil dari Kak Nadila. Nadila. Assalamualaikum, izin tanya Mbak, saya baru tahu untuk pasta gigi dan kalsium, mungkin untuk di obat juga ya, itu bisa berasal dari babi. Bagaimana kita tahu misalnya untuk stabilisator, kalsium, dan lain-lain asal bahannya dari apa? Untuk Betul. vitamin atau obat-obatan atau makanan mungkin ada kode khusus jika berasal dari babi, karena sekarang masa jasa titip barang-barang. Gimana tuh Iya. Kak? Nah, Bapak Ibu, betul banget ya. Itu kenapa ada fungsi sertifikasi halal? Karena kita nggak bisa mengecek dari produk akhir kan. Bahkan untuk orang awam seperti kita, itu kita nggak bisa ngecek. Itu sebenarnya zat apa, kodenya apa, dan lain. Memang paling aman. Saya tidak menyarankan cuman dari ngelihat kode, terus walaupun dia belum apa namanya belum ber-SH gitu ya, ternyata nggak ada kode tertentu yang mengisyaratkan babi gitu ya, terus boleh dikonsumsi. Saya tidak menyarankan, tapi memang kita harus memilih produk yang udah ber-SH. Kalau produk impor sebenarnya di luar negeri itu ada lembaga sertifikasi halal luar negeri. Itu banyak banget gitu ya. Kayak di Malaysia ada Jakim gitu ya. Di Singapura ada MUIS. Masing-masing negara itu punya. Nah, itulah yang bisa jadi patokan produk yang kita terima atau just tip itu kita bisa lihat apakah sudah ada label halal. Cina juga sudah ada dan itu kita punya opsi nih Bapak Ibu untuk memilih tetap yang bersertifikat halal baik itu halal Indonesia maupun halal seperti itu. Oke, aku ambil pertanyaan dari Salwa. Izin tanya Mbak Yunita, seperti yang kita ketahui belakangan terkait kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Bagaimana dampak produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal terhadap produsen lokal dan konsumen muslim?
Oke. Mohon dijawab, Bu Yunita. Iya. Nah, ini lagi rame banget ya. Sampai tadi pagi saya masih menerima media yang minta respon kami terhadap memorandum itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kan aturan halal itu sudah jelas ya bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal, baik itu makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya gitu kan. Tapi di memorandum itu, di MOU itu, ada potensi memang tidak konsisten ya terhadap aturan halal. Kayak misalnya di poin, mungkin Bapak Ibu sebagian udah ngeliat ya, ada yang berseliweran gitu ya. Saya state aja di sini di poin 2.9, itu poin tidak konsistennya itu ada di mengecualikan kewajiban sertifikasi halal bagi kosmetik, alat kesehatan, serta jasa distribusinya. Yang dimana sebenarnya itu dalam regulasi wajib halal itu wajib eh, bagi yang berada di Indonesia itu termasuk yang wajib di sertifikasi halal. Kemudian juga ada di pasal 2.22 eh mereka juga minta kelonggaran terkait dengan kewajiban sertifikasi halal dan tidak wajibnya keberadaan penilai halal di perusahaan untuk produk yang non hewani gitu, jadi boleh masuk gitu. Nah, tentunya kan ini ada ketimpangan ya, Bapak Ibu ya. Untuk di lokal diwajibkan, sementara untuk yang di luar mereka bisa masuk dan tidak di state bahwa mereka harus em, memberikan logo yang batas yang mengandung mengandung bahan babi gitu misalnya, kayak gitu. Jadi eh, itu tadi kalau posisi dari LPPOM kita kan nggak bisa bukan regulator ya, jadi kita hanya bisa memberikan point of view-nya kita bahwa memang ada ketidakkonsistenan antara regulasi di Indonesia yang sudah berjalan nih UEJPH dengan MOU yang sudah dibikin oleh pemerintah Indonesia juga. Nah, itu seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Bu. Boleh. Aku ambil dari Bu Tina Farida. Assalamualaikum Bu Yunita, izin bertanya tentang bahan SUS 304 yang katanya ada lapisan minyak babi, seperti pada wadah MBG yang sempat ramai diberitakan. Hmm. Apakah itu berlaku untuk semua produk SUS, dari mana saja, dan bagaimana cara membersihkan najisnya pada peralatan yang sudah terlanjur kita beli? Oh, oke. Ya, Kak. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau untuk ini kan kita nggak bisa mengklaim, pokoknya saya tidak bisa mengklaim sebuah produk itu bebas najis ketika memang belum ada sertifikasi halalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu juga sempat ramai kan kemarin ya, tetap ompreng MBG atau bahan stainless tadi. Nah, kalau cara jadi dia itu sifatnya kayak dicelupin ke lapisan lard biar dia tuh terhindar dari korosi gitu, nggak berkarat gitu. Jadi dia sebelum di produk akhir dia akan dicelupin dulu tuh ke ke lemak kayak tapi dia dalam bentuk cairan kayak minyak gitu di, di dicemplungin. Nah, jadi dia ada lapisan coatingnya. Nah, itulah yang kemungkinan besar karena dia diproduksinya di Cina, memang kemungkinan besar ada kontaminasi atau memang dari bahan dari najis gitu. Nah, cara membersihkan gimana? eh Kalau yang cara membersihkan, kalau cara yang membersihkan si ompreng itu, saya sih tidak menyarankan. Cuman kemarin sempat diskusi dengan tim, memang udah ada stainless yang ber-SH gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada, bisa dicuci seperti mencuci ini aja Bu, mencuci disucikan dengan 7 kali, itu salah satunya dengan tanah atau sabun gitu. Itu udah cukup gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ya, Bu Yunita atas baik. pemaparannya. Terima kasih banyak. Semoga bisa memberikan pencerahan. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau ada yang salah-salah kata. Kalau masih banyak yang bertanya, bisa DM aja ke Instagram apa nanti kita respon. Baik, terima kasih banyak Bu Ati, Mbak Indah atas kesempatannya. Saya izin eh, tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita sekali lagi atas Warahmatullahi pemaparannya. wabarakatuh.
Dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bertanya. Saya sekali lagi mau mengingatkan untuk para peserta yang mengikuti talk show dari awal hingga akhir akan mendapatkan door prize menarik. Dan juga untuk para peserta mengubah nama Zoom-nya untuk nama pribadi. Dan ada juga door prize untuk para peserta yang membuat story di Instagram, serta tag dan follow akun Instagramnya Channel Muslim dan juga MemVivi. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua dengan topik pengenalan terapi spiritual emotional freedom teknik dan Saum Daud yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Salma Anggraini selaku founder dari SADA. Sebelum itu saya akan bacakan profil lengkap dari Bu Linda. Beliau adalah Dr. Linda Salma Anggraini yang akrab disapa Linda. Beliau merupakan seorang istri dan ibu dari 3 orang anak, serta saat ini berdomisili di Bremen, Jerman. Dr. Linda juga dikenal sebagai founder SADA, Saum Daud, in 100 Days, sebuah inisiatif yang mengajak para masyarakat untuk menghidupkan nilai spiritual melalui praktik Saum Daud. Dalam aktivitas profesionalnya, Dr. Linda berperan sebagai researcher, konsultan IT, safety, dan traveler yang aktif menggabungkan ilmu teknologi dengan pengembangan diri dan spiritualitas. Hadirin sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Bu Linda untuk menyampaikan pemaparan pada sesi kali ini. Pada Bu Linda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih untuk Mbak Diana yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan atas undangannya yang saya terima via Mbak Indah. Salam kenal untuk Bu Ati dan teman-teman semua. Izin saya menyampaikan sharing terkait gerakan SADA dan juga terkait dengan teknik terapi yaitu SAFE yang akan saya share. Oke. Sudah muncul ya? Ya. Nah, saya akan sharing terkait bagaimana sih proses di dalam kita kan sudah biasa ya mengenal saum dan menjalankannya. Alhamdulillah juga hari ini kita sedang menjalankan saum. Di sini akan saya sharing bagaimana proses perjalanan kami, terutama yang di komunitas Saum Daud, yaitu kita mempunyai filosofi adalah bertumbuh bahagia dengan puasa. Nah, ini agendanya yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan menyampaikan bagaimana sekilas tentang SADA, kemudian bagaimana sih SADA itu sebetulnya dibangun atas beberapa pilar. Kemudian juga bagaimana perjalanan pilar-pilarnya tersebut. Kemudian nanti saya juga sampaikan bagaimana roadmap praktisnya, kemudian komunitas dukungan dengan apa itu SAFE. Saya harap semoga pertemuan hari ini kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan holistik, yaitu bagaimana kita perjalanan holistik fisik, kemudian emosional dan spiritual. Kemudian juga kita bisa mengenal bagaimana sih proses adaptasi dan cara melewatinya di Saum Daud dalam 100 hari.
Kemudian juga membekali bahwa strategi praktis ini berbasis ilmiah dan spiritual. Dan yang terakhir itu adalah bisa menjadi menginspirasi untuk memulai perjalanan hidup terbaik kita. Yang pertama adalah kenapa sih sada? Sada atau Saum Daud in 100 Day itu adalah dari perjalanan saya bahwa menemukan bahwa saum itu menjadi sebagai teman, kemudian juga menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, sehingga dari saum itu saya ingin mensosialisasikan bahwa tidak hanya sekedar ritual saja, tapi menjadi perjalanan diri untuk bertumbuh. Kemudian juga ini adalah perjalanan transformasi holistik, di mana melibatkan fisik, kemudian emosional, dan spiritual. Kemudian juga di Sada ini menghadirkan pendekatan yang lebih sadar, kemudian terstruktur dan relevan. Kemudian juga menjadi perjalanan bertumbuh untuk hidup yang terbaik. Sehingga Sada diharapkan adalah menjadi jalan untuk bertumbuh untuk siapapun yang ingin memulainya dengan Saum Daud. Jadi kalau saya ibaratkan di sini mengambil sebuah ilustrasi bagaimana sebuah proses metamorfosis dari mulai ulat, kepompong, kemudian sampai dengan bertumbuh menjadi kupu-kupu yang indah. Sehingga bisa kita bayangkan pada diri kita sendiri, atau istilahnya bisa kita afirmasikan gimana sih langkah kecil hari ini yang kita lakukan itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih bahagia. Sehingga itulah kenapa diharapkan dengan Saum Daud ini adalah menjadi jalan yang bertumbuh. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, Sada itu sendiri, ini adalah sebetulnya program transformasi selama 100 hari. Nah, kemudian puasa Daud atau juga ada yang mengenalnya sebagai alternate day fasting atau sehari puasa dan sehari tidak. Dan kita juga mengenal hadisnya, yaitu puasa Daud adalah puasa yang paling dicintai Allah. Puasa sunnah terbaik itu adalah yang saya kutip dari hadis Bukhari Muslim. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya di dalam sada ini yang disebut dengan transformasi fisik, emosional atau psikologis kita, kemudian juga spiritual. Ini kemudian saya rangkai menjadi sebuah framework. Jadi di sada ini menggunakan framework yang disusun dengan 3 pilar. Yang pertama kita akan berbicara tentang physical layer, yang kedua kita akan berbicara tentang emotional layer, dan yang ketiga kita akan berbicara tentang spiritual layer. Jadi inilah sebetulnya yang dibangun di dalam program Sada. Jadi ada 3 pilar kuat yang menjadi penopang dalam aktivitas di Sada. Nah, kalau kita lihat di physical layer, kalau kita detilkan secara detil lagi, ini setiap bagiannya mengandung banyak hal, di antaranya misalkan pada saat kita berbicara di physical layer, ini di antaranya ada yang disebut dengan health practice. Sehingga di program Sada ini salah satu yang saya tekankan di salah satu basicnya adalah bagaimana kita hidup sehat. Mulai mengatur pola makan, pola minum, kemudian pola tidur, kemudian berolahraga. Karena itu menjadi bagian yang cukup penting pada saat kita berbicara tentang physical layer. Jadi ibaratnya kita itu menyiapkan kendaraannya. Jadi kita menyiapkan kendaraannya. Dan di dalam tubuh kita pun terjadi proses fisiologis. Jadi ada yang sebut, saya mengambilnya di sini, istilahnya ada fasting physiology. Kemudian juga seperti teman-teman tahu bahwa di dalam proses puasa itu ada yang disebut dengan ketosis adaptation. Kemudian dengan insulin sensitivity, kemudian ghrelin regulation, dan lain sebagainya. Begitu juga yang di physiological layer atau di bagian emosi. Ini kalau kita lihat adalah keterkaitan dari beberapa elemen yang ada. Dan di sini diantaranya bagaimana kita bisa mengubah cara pandang, kemudian juga dan bagaimana emosional regulation yang dikenalkan.
Dan yang ketiga, di proses spiritual ini adalah salah satunya sebagai jalan tazkiyatun nafs dan di mana juga kita bisa mengoptimalkan ibadah. Dan semua ini pastinya, semua layer ini ditujukan sebetulnya hanya satu. Kita semua lakukan ini itu karena Allah. Untuk apa? Yaitu kita untuk bisa mencapai takwa. Jadi inilah framework SADA yang melakukan transformasi dari fisik, emosional, dan spiritual. Kenapa sih filosofinya 100 hari? Nah, di sini kenapa 100 hari? Filosofinya adalah karena dengan 100 hari ini itu bisa terjadi pembentukan kebiasaan. Itu di antara range-nya 66 sampai dengan 100 hari. Dan ini bisa terjadi transformasi penuh, baik fisik, emosional, dan spiritual. Nah, dan kemudian untuk fondasi spiritualnya itu adalah fondasi spiritual dan ilmiahnya Sada. Kalau kita lihat pastinya berdasarkan dalil Quran dan hadis. Apa sih hikmahnya? Di sini saya ambil beberapa poin hikmah dari pertama kita bisa melakukan disiplin tanpa ekstremisme. Kemudian balance antara ibadah dan kehidupan sosial, kemudian juga mengajarkan konsistensi jangka panjang, itu bukan sprint, dan juga sebagian pemurnian hati bertahap dan mendalam. Kemudian kalau kita lihat tadi kan 100 hari, landasannya apa? Saya melakukan gerakan ini di Sada ini adalah 100 hari. Ini sebetulnya bukan tanpa ada landasan, ini diambil dari landasan ilmiah habit formation di mana disampaikan bahwa di dalam riset tersebut disampaikan bahwa median sebuah perubahan kebiasaan itu terjadi di antaranya adalah 59 sampai dengan 66 hari. Dan rata-rata ini sangat bervariasi di antara setiap individu, itu antara rentang 106 sampai dengan 154 hari. Jadi 100 hari itu adalah kalau ibaratkan adalah sebagai sweet spot yang mencakup mayoritas orang. Jadi inilah landasannya. Kenapa sih harus 100 hari? Kenapa nggak 40 hari dan lain sebagainya? Jadi inilah landasannya. Nah, sehingga dalam 100 hari ini itu diharapkan dapat memberikan ruang penguatan agar kebiasaan semakin kokoh, membantu mempertahankan perubahan meskipun menghadapi tantangan eksternal. Dan kalau di breakdown lagi, dalam 100 hari itu, ini adalah kira-kira seperti ini. Jadi dalam 100 hari itu, kita bagi menjadi beberapa termin waktu. Dari mulai bagaimana proses beradaptasi, bagaimana proses stabilisasi, bagaimana proses penyesuaian emosi, sampai dengan diharapkan lahirnya automaticity. Sehingga puasanya lebih natural, bukan lagi survival. Nah, di sini sepanjang perjalanan 100 hari inilah karena kita berada di komunitas, di dalam perjalanan ini baik kita naik turunnya keadaan kita itu kita akan selalu bersama. Sehingga kalau saya ibaratkan nih ada rentang waktu selama perjalanan naik turunnya kondisi kita itu kita tetap punya temannya. Sehingga di sini kita bisa sama-sama menguatkan, saling support dan saling untuk bagaimana satu sama lain bisa sharing bagaimana mereka punya strateginya masing-masing yang mungkin bisa menjadi insight untuk para member yang lain. Sehingga diharapkan manfaatnya baik fisik atau emosional seperti halnya misalkan fisik. Bisa terjadinya penurunan berat badan, kemudian menguatkan sistem imun, kemudiannya perbaikan metabolisme kita seperti gula darah, insulin sensitivitas, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk manfaat emosionalnya, diharapkan di sini bahwa terjadi peningkatan regulasi emosi, kemudian juga terjadi kontrol diri dan disiplin meluas ke area kehidupan yang lain. Begitu juga spiritualnya diharapkan dalam perjalanan ini terjadi kedekatan dengan Allah melalui ibadah, kemudian tazkiyatun nafs dan juga sense of purpose and meaning yang lebih kuat dari diri kita.
Nah, ini kalau kita lihat perjalanannya lebih detail, dari mulai kita lihat transformasi fisik, kemudian di layer fisik ini, apa sih yang terjadinya? Jadi ada istilahnya kalau kita berbicara tentang waktunya 100 hari, itu ada di fase awal, memang setiap orang akan mengalami yang disebut masa adaptasi atau fase survival. Nah, di mana di sini di minggu pertama, nanti akan saya jelaskan bagaimana sih dari hari ke hari perubahan yang terjadi. Nah, kemudian nanti ada titik poinnya, ada titik baliknya, kemudian di sinilah nanti kemudian untuk menjadi titik balik agar ke depannya setiap orang menjadi bisa beradaptasi dan stabilisasi juga terjadi integrasi. Nah, di sini kalau kita lihat untuk perjalanan fisik, dari hasil riset yang saya dapatkan bahwa setidaknya ada 7 hari pertama itu adalah perjalanan fisik di mana memahami tubuh kita, memahami kondisi tubuh kita pada saat berpuasa. Di hari pertama memang akan terjadi yang disebut dengan shock maksimal. Karena apa? Kita tahu bahwa kondisi tubuh kita itu glukosanya drop. Itu bisa hampir 30 sampai dengan 40%. Ghrelin atau hormon yang memicu rasa lapar itu memuncak. Kemudian juga energi kita terendah. Dan tandanya ini memang cukup sulit di hari pertama untuk bisa apa namanya untuk setiap orang untuk beradaptasi. Nah, tapi kita punya strategi yaitu bahwa fokus spiritual, kemudian coba dihindari aktivitas berat dan perbanyak zikir. Nah, sehingga kita akan hari pertama ini bisa terlewati, ini bisa menjadi modal untuk hari selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini adalah hari berturut-turut selama 7 hari di dalam Saun Daud, itu proses adaptasi tubuhnya diantaranya terjadi ini dikali 2. Karena kan kita selang-seling ya. Kita serang-seling sehingga kalau 7 sekitar 14 atau 15 hari kalender itu adalah proses masa adaptasi di teman-teman untuk melakukan sound out. Dan rata-rata dari yang terjadi di grup memang terjadi di 2 minggu pertama itu memang proses adaptasi yang teman-teman hadapi itu rata-rata di 2 minggu sampai 3 minggu yang 3 minggu lamanya. Nah, untuk hal ini, untuk menghadapi hal ini, kami share bahwa setidaknya ada 4 proses yang perlu kita lakukan. Dari mulai kita melakukan persiapan, kemudian sahur, kemudian strategi puasanya, dan juga buka optimal. Di antaranya, kalau di sini tips praktisnya untuk fisik ini, di persiapannya yang pertama adalah di antaranya kita perlu minum air minum yang cukup. Kemudian juga bisa tidur lebih awal, kemudian juga kita perlu melakukan sahur. Nah, di sini juga sahur salah satunya bagian yang penting dalam proses perjalanan puasa. Kemudian juga bagaimana praktisnya di dalam strategi berpuasanya. Ini kita bisa lihat dari jam-jam pertamanya, fokus aktivitasnya, kemudian dan lain sebagainya, sampai dengan bagaimana buka yang optimal. Kemudian kalau kita kupas lagi di layer yang kedua, itu masuk ke perjalanan emosional dan psikologis. Nah, perjalanan dan psikologis ini yang cukup menarik. Dari hasil riset yang saya dapatkan adalah ini tuh jarang dibahas, tapi sebetulnya ini adalah fase yang paling berat dan fase yang cukup lama beradaptasi dibandingkan dengan di fase fisik tadi. Nah, kenapa saya bilang ini jarang dan paling jarang dibahas? Karena saya lihat bahwa mayoritas panduan puasa itu rata-rata fokusnya adalah di fisik. Padahal orang yang membuat orang menyerah atau quit itu diantaranya karena terjadi emotional regulation. Dan saya menemukan ada 8 hal yang berkaitan dengan perjalanan emosional dan psikologis di dalam proses puasa ini. Dari mulai punya rasa cemas berlebihan, dari mulai tidak sabaran, dari mulai ragu pada diri sendiri, dari mulai sulit fokus,
dari mulai merasa terlalu terbebani, dari mulai terasa lelah dan kurang bertenaga, kemudian sedih dan perasaan melankolis, sampai dengan mudah marah dan sensitif. Nah, ini adalah 8 yang saya temukan pada saat seseorang melakukan puasa. Dan satu hal, pada saat kita terjadi ini pada diri kita, itu adalah bukan menunjukkan kelemahan karakter, tapi memang ini adalah respon fisiologis normal saat otak kita beradaptasi. Jadi, semua orang ini akan mengalami ini. Jadi, kita itu tidak sendiri. Jadi, ini adalah hal yang terjadi pada diri setiap orang. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini ternyata berhubungan dengan fungsi otak, kemudian juga berhubungan dengan hormon stres dan juga proses neurotransmitter kita. Jadi, sekali lagi, dari 8 ini adalah sesuatu yang memang terjadi pada orang yang beradaptasi di dalam melakukan puasa. Nah, salah satu strateginya itu adalah kita memerlukan yang disebut dengan toolkit regulasi emosi. Nah, di antaranya toolkit regulasi emosi itu adalah dari beberapa toolkit yang diperkenalkan, di antaranya adalah SAFe. Nah, SAFe ini adalah singkatan dari ini kalau kita lihat SAFe itu sendiri itu adalah sebuah teknik yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang menyatakan bahwa kekuatan doa, kemudian kesabaran, kesadaran, dan hal-hal spiritual sama vitalnya dan validnya bersanding dengan obat dan pembedahan. Kemudian juga SAFe ini bukan sembarang teknik, tapi didasari oleh setidaknya ada 15 teknik terapi yang valid dan terbukti ilmiah. Dan SAFe ini adalah bisa mengcover atau bisa menghandle beberapa domain. Di antaranya adalah untuk proses healing, untuk proses happiness, kemudian untuk proses sukses, dan juga greatness. Nah, kemudian bagaimana proses SAFe ini, teknik SAFe ini, itu ada tiga tahapan di dalam SAFe. Yang pertama adalah kita melakukan setup. Kemudian istilah ini adalah istilah yang dipakai di dalam proses SAFe-nya. Ada setup, ada tune in, dan ada tapping. Apa ini yang dimaksud setup? Setup adalah ibaratnya doa awal kita yang untuk memastikan tujuannya adalah untuk memastikan aliran energi tubuh kita ke sumber masalah. Kemudian juga untuk menetralisir perlawanan psikologis bawah sadar kita. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya, jadi cara melakukan setupnya adalah kita biasanya langsung praktek, tadi saya contohkan. Kemudian cara melakukannya adalah kita temukan titik source spot-nya, yaitu titik nyeri di di sini, di dada sebelah kiri yang 45 derajat dari pundak kita. Nah, itu untuk titik source spot-nya. Atau misalkan kalau misalkan setelah kita coba cari tidak ada, kita bisa melakukan dengan karate chop di tangan kita. Di tangan kiri atau tangan kanan kita. Nah, kemudian, nanti setelah misalkan di bagian ini kita sudah ditemukan, itu kita lakukan gerakan memutar. Jadi dengan gerakan memutar dan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi di awal ini nanti kalimatnya, jadi misalkan pada saat puasa hari pertama, kedua, perut terasa perih sekali, atau misalkan ada yang sakit kepala, atau misalkan ada yang terasa nyeri, dan SAFe ini sangat efektif baik untuk kesehatan maupun terhadap emosional kita. Nah, jadi kalimat yang pertamanya, kalau misalkan yang pertama adalah sini, ya Allah, meskipun ini diputarnya ada yang bisa searah jarum jam atau melawan arah jarumnya senyamannya. Ya Allah, meskipun jadi sambil misalkan di tangan. Kalau misalkan di tangan seperti ini, ya Allah, meskipun saya merasa apa nih keluhannya, sakit kepala kah, atau pusing, atau dan lain sebagainya.
Misalkan, ya Allah, meskipun saya merasa sakit kepala, saya ikhlas menerima sakit ini dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Lakukan sebanyak 3 kali. Atau saya misalkan sedang merasa marah, merasa kecewa, sampaikan di situ dengan doanya adalah di sini, ya Allah, meskipun saya merasa kecewa, misalkan karena kita misalkan alasannya pengen disebutkan, ya sampaikan karena bla 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 bla. Tapi saya ikhlas menerima masalah ini dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Dan ini dilakukan 3 kali. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang kedua. Di tahap kedua itu adalah kita melakukan yang disebutkan tune in. Jadi tune in itu setelah tadi kita set up 3 kali, kemudian kita lakukan tune in. Caranya adalah dengan menghadirkan betul rasa sakit yang kita deritanya. Nah, kemudian pusatkan pikiran kita pada rasa sakit tersebut. Dan juga jadi tangan kita terbuka seperti berdoa, cuman kita simpan di atas paha atau di atas meja. Jadi kalau berdoa kan seperti ini. Nah, ini si tangannya kita simpan di atas paha atau di atas meja. Kemudian sambil merasakan, sambil hadirkan rasa sakitnya atau rasa pedihnya, rasa kecewanya, apapun yang kita rasakan, baik emosi ataupun sakit fisik kita, sambil kita ucapkan lagi nih, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, kalau yang dirasa sakit ya, atau saya ikhlas menerima masalah ini, dan saya pasrahkan kesembuhannya saya hanya kepadamu. Itu untuk teknik yang kedua. Nah, teknik yang ketiga itu yang disebut tapping. Jadi tapping itu kita menggunakan 2 atau 3 jari kita. Jadi 2 3 jari kita itu untuk mengetuk titik-titik kunci dari tubuh kita atau yang disebut dengan the major energy meridians. Jadi jumlah titiknya untuk yang versi singkat itu ada 9. Nah, keras lembutnya nanti kita mengetuk titik-titik tersebut itu tergantung kita yang bisa merasakannya. Nah, pada saat sepanjang proses kita mengetuk-ngetuk titik-titik meridian tersebut, kalau misalkan ada sesuatu yang kan suka, misalkan ada pikiran-pikiran yang lain yang datang, itu biarkan saja mereka lewat, nggak usah dicegah dan nggak usah juga kita dalami. Jadi kita di sini kita tetap bisa fokus terhadap apa yang mau kita lakukan terapi. Nah, dan selalu akhiri dengan menarik napas dan panjang sambil mengucapkan syukur. Nah, ini ibaratnya kalau titik-titik meridiannya, titik-titik yang terapinya seperti ini. Dan kalau titiknya dari gambarannya itu, jadi kalau secara mudahnya dari atas, jadi dari titik kepala itu nanti diketuk-ketuk. Nah, berapa lama ketukannya? Itu cukup dalam satu, misalkan saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Jadi dari titik kepala, kemudian di ujung permulaan alis, kemudian di ujung mata, kemudian di bawah mata, kemudian di bawah hidung, kemudian di bawah dagu, di collarbone, kemudian di ketiak, kemudian di bawah, maaf, di bawah kalau di sini dua jari di bawah puting untuk pria dan di bawah payudara untuk wanita. Jadi nanti diketuk. Jadi nanti diketuk prosesnya seperti ini sambil kita mengucapkan ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dan saya pasrah. Nah, jadi bagian sebelah kiri, kemudian juga bagian sebelah kanan itu yang disebut satu loopnya. Nah, itu jadi kalau diibaratkan ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi dari sini, kemudian ini tahap yang ketiga ya untuk tappingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini untuk titik yang tappingnya. Jadi ibaratnya kalau akupuntur kan, kalau akupuntur menggunakan jarum ya. Ini kita menggunakan 2 jari atau 3 jari kita untuk sebagai akupresurnya. Nah, itu untuk yang safe-nya. Jadi pada saat kondisi kita, efektivitas safe ini sangat bergantung kepada 5 kunci ini. Yang pertama adalah yakin, kemudian khusyuk, kemudian ikhlas, pasrah, dan syukur. Kemudian untuk tahap yang terakhir dari sada, tadi kan kita sudah masuk di spiritual, di fisik,
kemudian di layer fisik, kemudian di emosional, kemudian di titik spiritual. Nah, di titik spiritual ini sebetulnya menekankan makna bahwa semua proses perjalanan kita itu adalah semuanya bermakna. Sehingga kalau kita lihat, sehingga siam itu adalah menahan diri, itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga terjadi pada emosi, pikiran, dan jiwa kita. Dan di sini adalah salah satunya proses untuk tazkiyatun nafs kita. Sehingga kalau kita lihat tujuannya adalah agar bertakwa. Takwa itu seperti kita ketahui adalah kesadaran yang terus-menerus akan kehadirannya Allah. Kemudian sehingga kalau kita lihat puasa ini dengan kita melakukan yang terjadi di fisik, kemudian di emosional dan di spiritual itu adalah merupakan training ground untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita lihat ini adalah integrasi antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Sehingga inilah understanding the connection yang perlu kita pahami bahwa ini adalah sebuah transformasi fisik, emosional, dan spiritual. Nah, itulah dari apa yang menjadi pondasinya di Sada itu sendiri, sehingga bagaimana proses perjalanan di Sada itu sendiri adalah yang pertama adalah diberikan scheduling untuk proses 100 harinya. Kemudian beberapa bagian ada yang checklistnya misalkan dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terkait dengan materinya, beberapa materi penguatan-penguatannya. Kemudian teman-teman juga sharing menunya, sharing yang dimakannya, kemudian jurnal syukurnya dan lain sebagainya. Karena di dalam proses 100 hari itu, di dalam proses 100 hari sada itu dibagi 5 level. Jadi tidak blong 100 hari, tapi dibagi 5 level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Dan ini untuk detail setiap levelnya. Di antara level yang pertama adalah bagaimana menguatkan istighfar di level pertama. Karena di level pertama ini, di 2 minggu pertama, semua orang istilahnya sedang beradaptasi. Dan salah satu yang paling optimal adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah, karena semua proses yang terjadi itu tidak bisa kita kendalikan. Semuanya dari Allah, sehingga salah satu di level pertama itu yang dikuatkan adalah istighfar. Dan begitu selanjutnya, di setiap levelnya ada hal-hal yang menjadi penguatan-penguatannya yang dilakukan. Jadi kalau misalkan dilihat siklusnya, setiap member tidak ada paksaan semuanya. Itu adalah bisa melakukan kalau kita lihat daily frameworknya itu pagi, siang, sore, dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan dari mulai transformasi dimulai dari hal langkah kecilnya, di mana kita mulai dari kesadaran kita, kemudian kita bisa menerima, kita bisa memulai, kita mulai bertumbuh, kemudian kita juga bisa bertransformasi. Inilah yang terjadi di Sada. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya persilahkan kembalikan ke Mbak Diana. Terima kasih banyak Bu Linda atas pemaparan materinya. Masya Allah luar biasa banget. Untuk para peserta yang mau bertanya, boleh open mic atau chat di kolom chat di Zoom ini. Ini udah ada yang bertanya nih Bu, dari Ananda. Boleh. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Linda. Sehubungan dengan Ibu yang saat ini tinggal di Jerman, bagaimana Ibu menjalankan puasa Daud dan puasa Ramadan tahun ini? Oke. Ya, terima kasih untuk puasa Ramadan atau puasa Daud. Jadi sebelum melakukan puasa Daud, membuat komunitas Sada ini, sebetulnya saya itu apa ya? Puasa itu menjadi teman perjalanan hidup saya. Jadi
Dan di Eropa ini kan waktunya itu sangat berbeda-beda dari satu musim ke musim yang lain. Jadi ada yang kadang memang panjang waktunya, ada yang memang kadang pendek. Jadi semua fase alhamdulillah bisa terlalui. Dan semua itu yaitu dari sebuah kerangka kesadaran bahwa puasa bagi saya adalah sebuah sahabat, seorang sahabat yang menemani perjalanan hidup. Kemudian juga didukung juga oleh keluarga sehingga proses perjalanannya alhamdulillah bisa terlalui. Di antaranya yang paling panjang itu adalah pastinya di musim panas. Kita bisa sampai 22 jam untuk melakukan puasa. Nah, untuk yang puasa Ramadan sekarang, ini kita ada di musim dingin, jadi relatif lebih singkat dibandingkan musim panas. Nah, jadi kemarin ini saya melakukan gerakan sada, ada dua batch. Yang terakhir ini adalah mendekati ke Ramadan. Diharapkan ini menjadi wadah untuk teman-teman juga untuk menyiapkan Ramadan. Itu seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, ada dari Nadila. Assalamualaikum Bu Linda, izin tanya, mengapa amigdala lebih dominan di saat puasa? Bagaimana penjelasan fisiologisnya? Terima kasih. Ya, karena istilahnya kita sedang dalam fase istilahnya kan beradaptasi di mana tubuh itu merespon bahwa ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Dan pada saat tubuh merespon ini sesuatu yang tidak biasa, dia pasti berada dalam kondisi fight and flight. Sehingga dan itu salah satu tugasnya amigdala. Sehingga proses itulah yang kenapa lebih dominan karena itu adalah bentuk respon otak dari merespon kondisi tubuh. Aku ini sedang nggak biasa, sedang ada terjadi sesuatu nih, sehingga tubuh ini atau otak ini menerima sinyal dan meresponnya. Dan salah satunya itu adalah tugasnya amigdala. Jadi kenapa di saat lebih dominan? Karena yaitu eh, pertama sedang ada sesuatu yang terjadi dan otak menerima responnya, kemudian mengirimkan responnya, sehingga eh, itu adalah dalam proses transmitternya seperti itu. Itu seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dulu. Dari Bu Ati, bagaimana menjadi anggota SYADA? Apakah terbuka untuk umum atau ada persyaratan tertentu? Insya Allah, Alhamdulillah terbuka untuk umum dan saya juga mendapat undangan ini dari Mbak Indah. Mbak Indah juga member SADA. Jadi eh, ini sangat terbuka untuk umum. Jadi untuk siapapun dipersilahkan yang ingin dari mulai yang belum pernah saum, kemudian yang sampai dengan yang sudah biasa saum, yang sudah berkali-kali saum karena ingin menguatkan kembali, kemudian juga ingin berbagi spirit, itu juga ada di Sada. Jadi di Sada itu level, kalau kita berbicara levelnya ya, dari yang belum pernah sampai yang sudah profesional istilahnya melakukan saum yang sudah memang menjadi habitnya atau menjadi gaya hidupnya untuk saum itu ada. Jadi disitulah keunikannya. Jadi bisa saling berkenalan, saling berbagi inspirasi dan saling menguatkan. Dan di dua batch kemarin itu yang paling sepuh itu adalah di umur 67 tahun. Dari yang SMA sampai dengan 67 tahun. Jadi variannya sangat bervariasi member SADA itu dan terbuka untuk umum. Dan saya mengharapkan semua member SADA itu untuk bisa bercerita karena dengan bercerita tersebut sebetulnya kan mengurangi beban yang terjadi. Dan salah satunya di level 1 ini diharapkan untuk bercerita, kemudian juga kalau memungkinkan membuat jurnalnya dan lain sebagainya. Karena itu juga bagian proses terapinya. Itu seperti itu. Baik, aku ambil satu pertanyaan lagi kali ya Bu ya. Boleh.
Aku ambil dari Bu Eni Pristini. Bagaimana kiat untuk menguatkan niat sehingga ringan untuk memulai puasa Daud ini? Oke. Nah, jadi salah satunya untuk menguatkan niat, yang pertama adalah kita bisa memahami dulu apa yang terjadi di puasa Daud ini. Jadi dengan sebuah proses kesadaran bahwa saya melakukan sebuah perjalanan dan di perjalanan ini misalkan saya akan mengalami beberapa hal seperti tadi, misalkan di dalam kalau saya perlihatkan di sini, nah di sini istilahnya ini adalah salah satu proses perjalanannya. Kalau kita lihat tadi di depan eh, ada kalau misalkan kita lihat sebentar, saya kembali agak lebih. Nah, ini kan perjalanannya nih 100 hari. Jadi yang pertama jangan panik dulu 100 hari. Jadi jangan panik dulu. Kemudian kita pahami ini adalah sebuah proses perjalanan yang butuh strategi tertentu untuk menjalaninya dan dipahami ini prosesnya seperti apa. Jadi di pekan pertama sampai kedua, di 2 minggu itu memang terjadi istilahnya dalam tanda petik mode survival ya, karena fisiknya beradaptasi. Itu juga terjadi di member SADA. Jadi ada yang dengan bercerita itu akan mengurangi misalkan ada yang terjadi migrain misalkan dan lain sebagainya. Jadi kita ketahui dulu ini adalah sebuah proses perjalanan yang perlu kita terima. Nah, jadi kemudian nanti setelah 2 pekan ini itu akan ada yang disebut dengan fase stabilisasi dan turning point-nya. Nah, jadi sama seperti halnya kalau kita mengambil di puasa Ramadan nih. Di puasa Ramadan itu kan 7 hari pertama itu cukup terasa nih dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sudah di minggu pertama tuh sudah aman. Minggu kedua baru sudah nyaman. Ketiga lebih nyaman lagi dan seterusnya. Jadi ada prosesnya. Jadi, nah ini diterima dulu. Kemudian yang kedua adalah mengizinkan diri untuk melakukan proses ini. Jadi setelah tahu, kemudian mengizinkan diri kita untuk melakukan proses ini. Sehingga itulah salah satu kuncinya. Kita bisa menerima dengan ikhlas, dengan sabar, karena kita sudah mengizinkan diri kita untuk melakukan proses ini. Jadi bukan saya misalkan nyobain aja deh dan lain sebagainya nanti gimana. Nah, tapi dari awal kita memang sudah berniat untuk melakukan ini, kita tahu proses yang terjadinya seperti apa, kemudian kita mengizinkan diri kita untuk melakukannya. Sehingga ini kalau kita mengizinkan diri kita untuk melakukannya, itu akan membuat lebih mudah sehingga kita akan lebih lebih ikhlas menerimanya, lebih sabar menjalaninya dan lain sebagainya. Dan selama proses ini kita ada di komunitas di mana ini bisa saling support. Dan juga yang tidak kalah penting pastinya doa. Doa itu juga selalu dikuatkan. Itu mungkin beberapa tipsnya untuk bisa menguatkan niat kita untuk bisa melakukan saum 100 hari. Insya Allah, terima kasih Bu Linda atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat ini. Mungkin untuk para peserta yang mau nanya-nanya nih soal member SADA, mungkin bisa ke Instagramnya SADA atau eh, websitenya Bu mungkin. Kalau saat ini ada Instagramnya yaitu Saum Daud, jadi nanti teman-teman bisa eh, apa namanya bisa follow Instagramnya. Untuk websitenya belum terpisah, jadi masih di websitenya family.
Jadi masih di websitenya Family, kemudian nanti saya coba share mungkin ya kalau misalkan untuk yang jadi di website Family yang di www.anasvijaya.com. Jadi nanti di Sada saya ada di situ, saya coba tuliskan di. Nah, nah ini websitenya. Jadi nanti bisa dilihat beberapa bagian sada itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti setelah Ramadan itu akan dibuka batch yang ketiga. Dan saat ini pun sedang melakukan proses penyusunan buku di mana bercerita tentang pengalaman-pengalamannya teman-teman member Sada yang melakukan saum 100 hari. Dari banyak kisah dan banyak cerita itu betul-betul mengharukan buat saya sendiri sebagai founder Sadanya. Dari yang bagaimana perjuangan seseorang, misalkan untuk keluarganya, kemudian beradaptasi untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti bukunya bisa segera terbit dan nanti juga akan saya share bukunya bisa menginspirasi teman-teman bagaimana proses teman-teman di Sada ini menjalankan saumnya dan bagaimana yang didapatkan pada saat mereka bertransformasi ini. Jadi sebetulnya tadi di sini ada beberapa orang juga sih member Sadanya yang hadir. Jadi kalau misalkan barangkali ada waktu 5 menit untuk memberikan testimoni, itu kayaknya lebih valid daripada saya memberikan testimoni ya. Iya Bu, tapi maaf banget nih waktu kita kan terbatas ya, jadi mungkin bisa di next Jelajah Ramadan tahun depan atau mungkin insya Allah akan ada talk show yang akan dilaksanakan dari Channel Muslim lagi atau mungkin dari Syadanya sendiri gitu Ibu. Ya. Bu Linda, terima kasih banyak atas pemaparan dan jawabannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertanya. Dan untuk selanjutnya nih, yang ditunggu-tunggu. Saya akan mengumumkan para pemenang door prize yang terpilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga kreatif di story Instagramnya pada talk show kali ini. Saya akan mengumumkan 10 nama untuk penanya terbaik. Diraih oleh username Nadila. Yang kedua ada dari Tina Farida. Dan yang ketiga ada Mama Abil. Selamat kepada kategori penanya terbaik. Untuk yang kategori kedua ada yang stay dari awal sampai sesi kedua ini. Itu ada username Eti Hartiwi. Yang kedua ada Puspa Supa Bekasi. Yang ketiga ada Ibnu Syafaat. Yang keempat, yang keempat ada Puriyah. Terima kasih dan selamat kepada kategori stay. Dan yang untuk kategori ketiga yaitu untuk story terbaik dan yang sudah follow Instagram channel Muslim dan MemVV. Itu ada username Instagram Oza. Yang kedua ada Leni Kurniawan. Dan juga ada Hanifah @as. Selamat kepada para pemenang. Untuk selanjutnya, untuk para pemenang yang sudah disebutkan tadi, bisa menghubungi Mutia selaku narahubung dari channelmuslim.com untuk memberikan nomor telepon untuk informasi selanjutnya.
Sekali lagi, selamat kepada para pemenang. Semoga hadiahnya bermanfaat. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Semoga kebaikan di bulan Ramadan ini tetap menyertai kita semua. Untuk para peserta, narasumber, dan tamu undangan yang masih standby di Zoom ini, saya minta open cam sekali lagi untuk sesi dokumentasi terakhir dalam talk show hari ini. Berikan senyum terbaik pada sore hari kalian. Puasa nggak boleh lelah. Sudah siap? Sudah semua? Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, 1. Sekali lagi, mungkin love-nya. 1, 2, 3. Oke. Demikian rangkaian acara Jelajah Ramadan dengan talk show mancanegara yang bertema Sharing and Caring. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, para sponsor, yaitu Jakarta Islamic School, Jakarta Islamic Boarding School, LP POM MUI, Bank Jakarta Syariah, BSI Maslahat, dan didukung oleh Rumah Zakat, Davina Bakery, Safwa Holidays, Siti Khadijah, dan juga kepada community partner yaitu Channel Muslim Community, Hijabers Mom Community Bekasi, Rumah Pintar Aisyah, dan Salimah Kota Bekasi. Terima kasih juga untuk para panitia serta seluruh peserta yang telah mengikuti acara pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bisa menjadi bekal selama bulan suci Ramadan dengan lebih tenang, kuat, dan penuh makna. Saya, Diana Prasinta, mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jelajah Ramadan Offline yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 2026